Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Unpam dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, Ujar Unpam Mengajar. Saya Arifin dari Prodi Akuntansi D3 Universitas Pamulang akan menemani Sobat Unpam dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai ragam dan laras bahasa. So, stay tune ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam dimanapun berada, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah negara Indonesia. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Nah, salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk dipelajari secara menyeluruh, yang bisa diterapkan dan digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Nah, bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Nah, dalam hal ini tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa saja, tetapi juga semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa ini, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia ada disebut dengan yang namanya ragam bahasa. Di sini ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ketika bahasa itu berada pada tataran fungsi bahasa, ekspresi diri, dan fungsi bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan masuk dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Maksudnya adalah sikap pembicaranya. Nah, di pihak lain, laras bahasa yang dimaksud adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Selain itu, konsep antar ragam bahasa dan laras bahasa itu saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya. Misalnya, laras bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui definisi setiap jenis dari ragam dan laras bahasa, serta bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Makan gue itu keren. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok,
hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Teman-teman mahasiswa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dalam komunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek. Nah, pertama, situasi yang dihadapi. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Dan yang ketiga adalah latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Dan yang keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Nah, keempat aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek yang lainnya. Nah, ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Nah, perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Nah, oleh karena banyaknya variasi ini, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut sebagai ragam standar. Nah, ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yaitu diantaranya yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang pertama. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau yang disebut dengan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan. Ya, perbedaan demografi maksudnya ya. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman yang penduduknya padat, yang menggunakan bahasa lisan yang panjang, lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Sobat Ujar, ada dua jenis ragam bahasa yang perlu kita pahami, yaitu pertama, ragam bahasa yang berdasarkan cara penuturannya. Nah, berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi. Nah, ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi ini terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, Sobat Unpam, untuk lebih jelasnya kita akan membahas kedua ragam bahasa ini. Yang pertama, yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, dalam ragam bahasa lisan ini kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa,
kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicaraan dapat mengatur tinggi rendahnya suatu tekanan yang dikeluarkan, seperti mimik, ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Sobat Ujar, terdapat beberapa contoh ragam bahasa lisan yang perlu kita ketahui, yaitu bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa terpelajar, dan ragam bahasa panggung. Sedangkan untuk ciri-ciri dari ragam bahasa lisan ini sendiri, yang pertama memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikalnya tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat yaitu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, selanjutnya adalah ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Nah, beberapa contoh ragam bahasa lisan diantaranya yaitu ada ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Sedangkan untuk ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain atau lawan bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraannya terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada yang namanya ragam sosial. Nah, ragam sosial ini adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya itu didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil. Ya, misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan antar dua orang yang akrab, yang dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ragam fungsional. Ragam fungsional ini atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Nah, ragam fungsional juga ini dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ragam jurnalistik. Nah, ragam jurnalistik ini adalah bahasa jurnalistik yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers, media massa atau media cetak dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik ini adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audiovisual seperti televisi dan multimedia internet. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ragam sastra. Yang keempat, ragam sastra Ragam sastra ini memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Nah, bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan, angan-angan,
penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Yang kelima adalah ragam politik dan hukum. Nah, bahasa politik ini berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Baiklah Sobat Unpam, selanjutnya adalah pengertian laras bahasa. Nah, pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk ke dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi dan pemakaiannya. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, kita mengenal yang namanya iklan, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra. Jadi, laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka adalah diajukan oleh Joss yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya. Yaitu yang pertama adalah beku atau frozen, kedua laras bahasa resmi atau formal. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsultatif, ya. Yang keempat santai atau casual, ya. Yang kelima adalah akrab, ya, intimate. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis dan ciri dari laras bahasa ini. Nah, jenis dan ciri laras bahasa dapat digolongkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Nah, laras bahasa biasa biasa adalah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan, ya, termasuk laporan dan berita, ya, pengetahuan dan penerangan atau rencana, pesan atau amanah dan promosi seperti iklan, ya. Nah, laras khusus juga merujuk kepada kegunaan untuk halayak, ya, untuk halayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar, perencanaan, laporan, atau buku. Nah, pembeda utama yang membedakan antara laras biasa dengan laras khusus ini adalah terdapat 3 hal, ya. Yang pertama itu adalah kosakata, yang kedua tata bahasanya, dan yang ketiga adalah gaya bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah laras bahasa biasa. Nah, laras bahasa biasa tidak melibatkan bidang-bidang tertentu, ya, mudah difahami, tidak ada istilah teknikal, kurang kata pinjaman. Laras biasa adalah laras bahasa yang digunakan untuk khalayak umum tentang berbagai bidang seperti hiburan, laporan berita, pengetahuan, dan penerangan. Nah, pesan, maklumat, atau promosi, ya, seperti iklan. Kemudian selanjutnya adalah laras bahasa khusus, di mana laras bahasa khusus ini terdapat beberapa macam jenisnya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, laras bahasa akademik. Laras bahasa akademik itu meliputi berbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematik, dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, dalam penulisan ilmiah, misalnya penulisan tesis, penulisan penulis perlu mengikut format atau format tertentu seperti perlu adanya catatan bibliografi atau rujukan, ya, nota kaki atau catatan kaki di bawah, ya, muka surat atau nota hujangan di penghujung setiap bab.
menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidangnya dan biasanya perlu dihafal. Ya. Contohnya ialah fotosintesis, pecutan, mengawan, pendebugan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah laras bahasa undang-undang. Tidak ada gambar, grafik, metafora, simili, peribahasa, kiasan, dan sebagainya. Nah, mempunyai istilah tersendiri seperti argumentum ya dan bukulum. Nah, habeas corpus dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah laras bahasa media. Nah, laras bahasa media, berita sebagai satu wacana mempunyai struktur teks yang tersendiri ya. Tidak sama dengan struktur teks cereka, struktur teks esai dan karya ilmiah. Wartawan atau pengarang besar sebagian besar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima oleh masyarakat umum. Nah, 3 ciri penting yang harus ada dalam berita yang penting itu adalah yang pertama, bahasa yang digunakan itu mudah. Yang kedua, gaya tulisan yang jelas, dan yang ketiga, isi tulisan harus benar dan tepat. Nah, karena berita akan dibaca oleh orang banyak atau masyarakat umum, maka bahasa media harus menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat dan mudah dipahami dan dimengerti. Nah, kemudian ada laras bahasa sastra. Nah, laras bahasa sastra memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif, deskriptif, perspektif ya, dramatik dan puitis. Nah, beberapa ciri bahasa sastra itu diantaranya kreatif dan imajinatif, mementingkan penyusunan, pengulangan, pemilihan kata, puitis dan hidup, monolog dan dialog, bunga-bunga bahasa dan sebagainya. Nah, menggunakan bahasa tersirat, perlambangan kisan, perbandingan, peribahasa, metafora, simile, personifikasi, ilusi, ambiguit, dan sebagainya ya. Terdapat penyimpangan tata bahasa atau manipulasi bahasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah laras bahasa agama. Nah, laras bahasa agama ini mengandung istilah agama dari bahasa Arab. Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab yang diselipkan dengan petikan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dan yang terakhir di dalam laras bahasa khusus ada yang namanya laras ilmiah ya. Nah, laras ilmiah ini adalah laras bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Contohnya adalah seperti penulisan karya ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah ini merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Nah, karya ilmiah ini memiliki tujuan dan hayalak sasaran yang jelas. Meskipun demikian, dalam karya ilmiah, aspek komunikasi ini tetap memegang peranan utama. Oleh karena itu, berbagai kemungkinan untuk penyampaian yang komunikatif itu tetap harus dipikirkan. Penulisan karya ilmiah bukan hanya untuk mengekspresikan pikiran, tetapi juga untuk menyampaikan hasil dari penelitian. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya.
Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Sobat Umpam, demikian tadi materi terkait ragam dan laras bahasa. Sobat Umpam harus sudah punya gambaran nih mengenai definisi setiap jenis dari ragam bahasa dan bagaimana penerapannya berdasarkan situasi ya. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraannya. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, atau letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama komunikasi, ya cara berkomunikasi, yang kedua cara penuturan, dan yang ketiga adalah topik pembicaraannya. Dilihat dari cara berkomunikasi ini, ragam bahasa juga dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Dalam hal ini, penggunaan ragam lisan ini lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturannya, ragam bahasa ini dibedakan menjadi ragam dialek, ya, ragam terpelajar, ragam resmi, dan tidak resmi ya. Juga dilihat dari topik pembicaraannya, ragam bahasa ini dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Oke Sobat Umpam, kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Umpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Saya Arifin undur diri. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.